Lewat laporan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, Existing Plan, Current Policy Implication, and Energy Transition Scenario, hal-hal yang coba kita angkat adalah: pertama, kita melihat perlunya peninjauan kembali asumsi-asumsi dasar dan indikator-indikator yang digunakan untuk membangun RUEN 2015-2050. RUEN saat ini ditetapkan tahun 2017 menggunakan data real hingga tahun 2015, sedangkan data tahun 2016 hingga 2050 itu diproyeksikan. Bila kita lihat lagi, beberapa data proyeksi ini overestimated, terutama pada pertumbuhan ekonomi dan industri, serta di demografi. Hal ini menyebabkan proyeksi ke depan dalam RUEN yang ada juga tidak proporsional, misalnya pada konsumsi energi primer dan listrik, termasuk pada kapasitas pembangkit. Ini kita melihat misalnya di RUEN 2015-2050, dia menggunakan input data yaitu dari realisasi hingga tahun 2015. Sedangkan di model yang kita bangun, kita menggunakan input data ataupun data realisasi hingga semester pertama 2019. Kemudian kita menggabungkan dengan kebijakan energi yang terbaru dan juga peluang-peluang pengembangan energi baru terbarukan. Secara singkat, ada 20 indikator yang kita perbaikin di model baru ini. Ini adalah salah satu contoh indikator-indikator yang kita perbaikin. Hal yang sama kita lakukan juga terhadap indikator-indikator lainnya. Hal kedua yang coba kita ingin angkat lewat laporan ini adalah perlunya untuk merevisi target-target bauran energi primer Indonesia, termasuk target kapasitas pembangkit. Jadi, laporan ini sebenarnya tentang apa? Laporan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, Existing Plan, Current Policy Implication, and Energy Transition Scenario berisi analisis ISR terhadap RUEN saat ini, yang ditinjau dari kesesuaian indikator-indikator yang digunakan hingga proyeksi pertumbuhan konsumsi energi termasuk bauran energi hingga tahun 2050. Laporan ini juga memaparkan beberapa skenario alternatif yang dikembangkan dari RUEN 2015-2050 yang telah mengakomodasi kebijakan-kebijakan pemerintah terbaru, mulai dari program biofuel hingga penggantian pembangkit listrik fosil yang sudah tua, seperti PLTU, PLTGU, dan PLTD dengan pembangkit-pembangkit energi terbarukan. Jadi apa saja temuan-temuan utama dari laporan ini? Sebelum kita menjelaskan tentang temuan-temuan utama, saya perlu menjelaskan kepada sahabat esensial sekalian bahwa ada 3 skenario alternatif yang kita modelkan, yaitu skenario realisasi, skenario kebijakan terkini, dan skenario transisi energi. Skenario realisasi secara singkat adalah skenario di mana kita memperbaiki ataupun mengupdate pertumbuhan ekonomi, demografi, pertumbuhan konsumsi energi untuk industri, dan sebagainya. Sementara itu, skenario kebijakan terkini adalah skenario di mana kita mengikutsertakan atau memodelkan kebijakan-kebijakan terbaru seperti intensifikasi jaringan gas kota, kendaraan listrik, program biodiesel, dan juga kita coba melihat kombinasi dari ketiganya. Dan yang terakhir adalah skenario energi transisi. Seperti namanya, di skenario ini kita ingin melihat bagaimana bila kita mengganti pembangkit listrik batu bara ataupun pembangkit listrik thermal secara umum dengan pembangkit listrik energi terbarukan. Dan kita coba juga menghubungkan ataupun menggabungkan program terbaru dari Kementerian SDM yang ingin menutup pembangkit-pembangkit listrik tua seperti tadi saya sebutkan di awal. Temuan penting pertama kita adalah konsumsi energi primer pada skenario realisasi lebih rendah dibandingkan RUEN saat ini. Artinya, laju pertumbuhan konsumsi energi tahunan sebesar 4% dibandingkan dengan 4,7% per tahun pada RUEN 2015-2050. Selain itu, kita juga melihat bahwa konsumsi listrik akan lebih kecil dengan konsumsi listrik per kapita pada tahun 2025 sebesar 1.582 kWh per kapita dibandingkan dengan 2.500 kWh per kapita yang ada pada RUEN saat ini. Temuan 2, target energi terbarukan sebesar 45,2 gigawatt pada tahun 2025 dalam RUEN tidak akan tercapai. Skenario realisasi kita menunjukkan bahwa energi terbarukan hanya akan mencapai 22,62 gigawatt pada tahun 2025. Demikian juga dengan target tahun 2050 yang tidak akan tercapai. Temuan ketiga, dengan skenario kebijakan terkini, bauran energi primer pada tahun 2025 hanya akan sebesar 18%. Namun pada tahun 2050, bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer akan mencapai 40,3%, jauh di atas target skenario RUEN dan proyeksi skenario realisasi. Temuan keempat, skenario kebijakan terkini akan meningkatkan bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer karena adanya program biodiesel, yaitu program B50 yang dimulai dari tahun 2021 hingga program B100 yang direncanakan dimulai tahun 2030.
Sementara itu, kebijakan intensifikasi kendaraan listrik akan meningkatkan permintaan listrik dibandingkan dengan skenario realisasi. Pada akhirnya, kebutuhan pembangkit juga akan bertambah di skenario ini. Temuan kelima, bauran dan kapasitas terpasang energi terbarukan di skenario transisi energi akan meningkat signifikan, khususnya mulai periode waktu saat tidak ada PLTU baru yang dibangun dan semua PLTU yang berusia lebih dari 30 tahun ditutup. Temuan keenam, tidak akan ada perbedaan total konsumsi listrik antara skenario transisi energi dengan skenario kebijakan terkini, yakni tetap sebesar 462 TWh pada tahun 2025 dan mencapai 1.475 TWh pada tahun 2050. Namun demikian, kontribusi pembangkit listrik dari energi terbarukan secara bertahap meningkat dari sub-skenario pertama hingga sub-skenario ketiga, dengan pembangkit energi terbarukan mencapai 1.280 TWh dari total 1.475 TWh pada sub-skenario ketiga dalam skenario transisi energi ini. Temuan ke-7 dan temuan terakhir kita. Agar sesuai dengan skenario transisi energi yang kita buat, kapasitas terpasang energi terbarukan pada tahun 2025 harus minimal 23,74 GW, sementara pembangkit fosilnya 72,9 GW pada tahun yang sama, dan pada tahun 2050 harus minimal 408 GW, dengan porsi pembangkit fosil sebesar 51,1 GW. Jadi, Sobat Esensial, kenapa laporan ini penting? Pertama, laporan ini memberikan gambaran dan analisis proyeksi rencana energi di Indonesia yang lebih real, sebab telah mengakomodasi perubahan indikator-indikator terbaru dan mengikut sertakan kebijakan-kebijakan terkini. Selain itu, dengan pengembangan model yang berlandaskan RUEN 2015-2050 ataupun RUEN saat ini, relevansinya dengan RUEN yang ada saat ini diharapkan dapat lebih mudah dipahami. Dan yang kedua, karena laporan ini dapat menjadi masukan untuk melakukan peninjauan kembali dan pemuktakiran berkala RUEN yang dilakukan setiap 5 tahun. Lewat laporan ini, kami ingin merekomendasikan pertama, perlunya peninjauan kembali RUEN 2015-2050, terutama dari parameter dan asumsi, khususnya pada asumsi pertumbuhan ekonomi, laju permintaan energi, keekonomian energi terbarukan. Yang kedua, perlunya peninjauan kembali rencana penggunaan batu bara dan pembangunan PLTU. Yang ketiga, mengkaji pengembangan skenario alternatif dalam rencana penyediaan energi nasional yang mengintegrasikan porsi energi terbarukan yang lebih besar. Dan yang keempat, menyusun dan mengadopsi rencana strategis pengembangan energi terbarukan jangka panjang yang ambisius dengan target jangka menengah yang jelas. Adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung dan melakukan implementasi yang terarah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten ataupun kota. Sudah saatnya kita memiliki perencanaan energi nasional yang lebih mutakhir, adaptif terhadap perubahan, berkorelasi terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca, dan mendukung pengembangan energi terbarukan.